Selamat datang di channel Dokter Smartphone. Kali ini Dokter Smartphone akan membahas masalah Pipu Y53 mati total ya guys. Jadi masalahnya adalah padam total, tidak tahu bagian mana yang harus dicek dulu ya. Kalau feeling saya sih antara 3 konektor cas, tombol dan baterai. Kalau yang pastinya kalau memang konslet ya kita ukur dulu ya, apakah betul-betul konslet atau tidak. Oke teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe atau like nya apabila menyukai video ini. Oke, langkah pertama apa saja yang harus kita siapkan adalah obeng ya. Obeng ada 2 dan juga multitester ya tentunya. Oke, ini multitester ya. Kita siapkan dan kita panaskan dulu solder ya, kita panaskan. Saya menggunakan solder listrik ya, seperti itu. Oke, langkah pertama yaitu kita harus membuka baut yang berada di casing ini kecil ya guys. Jadi baut ini rawan rentan dol ataupun loss. Jadi cara membukanya itu harus secara kejutan ya, jangan nanggung ya. Ini masuk, ditekan, dia dikejut ya guys. Gitu. Oke. Di sini tidak mau terbuka. Tidak mau terbuka, kita cari lagi yang lain ya guys, karena dia berbeda. Kita siapkan obengnya. Ini obeng ini saya kepalanya ini udah 13 tahun ya, masih tahan. Keluaran pertama kayaknya. Sudah 13 tahun, masih awet kepalanya. Tidak pas, kita cari yang lebih kecil lagi ya. Oke, secara pelan-pelan dia terbuka, berhasil ya. Bautnya lumayan panjang juga, kecil tapi panjang ya. Oke, kalau sudah dol tentunya pusing guys ya, bukanya itu susah. Oke.
langsung saja kita buka. Jadi triknya, walaupun slot SIM belum kita buka dulu, tidak perlu kita pakai lidi atau pembuka SIM, kita langsung saja buka seperti ini. Tapi jangan dicongkel bawahnya dulu ya, baru tarik seperti ini sedikit. Nah, dia keluar. Oke kan, mudah banget ya. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan pada tombol ini ya guys. Langkah pertama yaitu harus kita coba pengukuran. Sebelum diukur kita cabut dulu yaitu yang namanya songket bagian tombol. Oke, seperti ini. Masih original ya, belum pernah dibongkar, baru saya yang membongkar. Di sini kita coba, ini kita tutup dulu biar berdiri, biar enak gimana ya, seperti itu ya. Kita siapkan multitester ya, kita ukur ya, kita ukur bagian tombol apakah mengalami konslet atau tidak. Oke, setelah itu kita coba pengukuran di bagian tombol atas. Biasanya sering banget di tombol bawah sama atas. Oke, di sini tidak masalah ya. Kayaknya coba kita klik dulu sedikit. Cara mengukur ini harus terkoneksi dengan baik. Biasanya ada sebagian lem-lem yang masih melengket di bagian tombol. Oke, coba kita cas apakah handphone ini sudah hidup atau belum. Di sini matot ya. Kalau dia hidup berarti masalahnya adalah di tombol. Oke, mungkin baterainya terlalu habis. Kita buka. Oke, udah hidup. Ya. Setelah hidup kita pasang baterai ya. Jadi pada saat dia mati tadi di cas seharian pun nggak akan hidup kalau kosong total. Nah, di sini kosong total. Jadi solusinya adalah kita charging. Setelah itu kita fungsikan tombolnya ini apakah hidup. Oke, ternyata normal. Jadi intinya masalah mati total itu bisa disebabkan oleh kosongnya atau terlalu drop baterai, atau baterainya rusak, atau tombolnya konslet, dan juga chargernya sudah nggak bagus. Bisa juga karena mesinnya sudah short total. Kalau sudah short total udah jelas penyakitnya itu. Kita ukur dengan penghancur shot ya, kita tembak dengan penghancur shot. Kalau ketemunya nanti misalnya di mana areanya, atau di IC power, atau di IC PA, IC MMC. Nah, jadi belum tentu itu penyakitnya ya. Semua banyak penyebabnya, dan kebetulan handphone ini adalah baterainya terlalu drop total ya,
terlalu kosong maksudnya, yaitu bisa kita cas menggunakan power supply untuk memancing baterai. Tapi kali ini saya tidak memancing baterai dengan power supply. Kita tunggu handphone ini sampai beberapa jam apakah akan naik atau tidak. Jadi kalau pengen cepat, bagusnya menggunakan power supply ya untuk pengisian. Oke, kita coba menggunakan power supply. Kita nyalakan power supply-nya seperti ini. Oke, kita arahkan saya ke 43 ya. Lanjut, sekarang kita siapkan penjepit power supply seperti ini ya. Nah, ini udah kotor banget ya, sudah lama. Dan sekarang kita pancing dengan power supply. Oke, ternyata tidak pas. Susah ya, susah banget. Oke, sudah. Oke, sudah naik ya. Dia kalau naik ampernya, oke, ampernya naik ya. Seperti ini, kita tunggu sampai dia turun ya. Kalau sudah turun berarti sudah mengisi daya. Ini kita tunggu saja dulu sampai sekitar 5 menitan ya, atau 10 menit. Kalau agak lama ya sampai penuh pun lebih bagus. Oke, setelah kita pancing sebentar, kita coba cabut dan kita pasangkan kembali. Oke, sudah terpasang, dan sekarang kita copkan kembali chargernya karena saya cabut tadi casnya. Oke, apakah sudah berjalan hijaunya ya? Kalau sudah berjalan berarti sudah normal. Apabila pengisian tidak berjalan full, ya berarti baterainya terlalu kosong dan sudah alias soak ya guys. Kalau sudah soak itu berarti ya harus ganti baterai. Nah, jadi ini sudah menyala. Di sini keterangannya mati total ya. Masalahnya ada konslet di bagian tombol. Nah, di sini sudah menyala, sudah normal. Kita tes apakah handphone ini sudah masuk menu atau belum. Jadi intinya kerusakan itu bisa jadi disebabkan karena terlalu dropnya baterai, dan bisa juga tombol, dan bisa juga konektor cas ya. Untuk lebih lanjut silakan bawa ke counter terdekat atau teknisi terdekat untuk lebih detailnya lagi, karena harus diukur dulu ya menggunakan multitester, harus diapakan dulu
Oke, di sini sudah normal, sudah bagus, sudah 2%, dan kita menunggu sampai handphone ini betul-betul terisi beberapa persennya. Oke, dan apabila nanti pengisiannya lambat atau tidak cepat penuh, biasanya minta ganti konektor cas ya guys, seperti ini konektor cas ya, ini dia. Jadi harus ganti konektor casnya, dan seperti ini juga ya, ini konektor cas. Oke, ini ya. Jadi masalahnya bisa jadi karena konektor casnya sudah nggak bagus, harus ganti supaya pengisian baterai cepat penuh. Oke, demikianlah tutorial singkat Pipo Y53 masalahnya mati total. Semoga ini bermanfaat dan penjelasannya semoga dapat dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.